Go! Go! 8 cara memasak rendang yang benar agar daging empuk. Beserta resepnya. 1. Lumuri daging dengan jahe parut. Sebelum daging diolah menjadi rendang, coba lumuri daging terlebih dahulu dengan parutan jahe. Lalu diamkan daging yang sudah dilumuri dengan jahe parut selama beberapa menit sebelum diolah. Selain menggunakan jahe parut, kamu juga bisa menggunakan nanas parut. Dengan begitu kamu bisa mendapatkan daging yang lebih empuk saat diolah. Hal ini tentunya sangat penting sebagai cara memasak rendang agar daging empuk. 2. Potong searah dengan serat daging yang panjang. Ukuran daging jangan terlalu kecil atau terlalu besar. Potong daging dengan tepat searah dengan serat daging yang panjang. Meski mungkin hal ini tampak sepele, tapi bisa cukup berpengaruh terhadap teksturnya ketika dimasak. Bila daging dipotong tidak searah seratnya, maka nanti ketika diolah jadi agak alot. 3. Pilih daging bagian paha. Cara memasak rendang agar daging empuk berikutnya adalah memperhatikan pemilihan bagian daging. Daging bagian paha lebih cocok diolah menjadi rendang karena teksturnya kuat dan tidak mudah hancur. Selain itu, buang juga bagian lemak daging supaya nantinya ketika diolah rendang menjadi tidak alot. 4. Daging dipukul-pukul terlebih dahulu. Sebelum daging diolah, daging yang sudah dicuci dipukul-pukul terlebih dahulu untuk memudahkan bumbu meresap ke dalam daging. Namun, jangan terlalu keras atau lama saat memukul daging. Jangan sampai daging yang akan diolah pipih dan hancur saat ingin diolah. Cara memasak rendang satu ini juga cukup penting dilakukan. 5. Gunakan santan secukupnya. Penggunaan santan pada cara memasak rendang juga patut diperhatikan. Pasalnya, santan merupakan salah satu bahan utama pembuatan bumbu rendang. Kamu bisa mengikuti patokan 1:3 untuk perbandingan daging dengan santan. Jadi, setiap 1 kilogram daging, maka kamu perlu santan kental dari 3 buah kelapa. 6. Daging baru dimasukkan setelah bumbu dimasak. Cara memasak rendang ini bisa dicoba bila ingin mendapatkan bentuk daging yang utuh. Bumbu rendang sebaiknya dibuat dari bahan-bahan yang segar dan dihaluskan dengan cara digiling, bukan dengan blender. Setelah dihaluskan, tuang santan dan kemudian rebus bersama bumbu halus. Setelah mengental dan mengeluarkan minyak, barulah daging dimasukkan untuk dimasak hingga matang. Jadi, kamu bisa memasak bumbunya terlebih dahulu selama sekitar 3 jam. Setelah itu, kamu baru bisa memasukkan potongan daging. Kemudian, baru dimasak sampai rendang benar-benar empuk dan matang. 7. Masak dengan api kecil. Cara memasak rendang selanjutnya adalah menggunakan api kecil. Hal ini dilakukan agar bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Hal ini juga dapat membuat daging menjadi lebih empuk. Rendang kering memerlukan waktu 5-6 jam untuk dimasak. Sementara itu rendang basah memerlukan waktu memasak sekitar 4 jam saja. 8. Aduk secukupnya saja saat memasak. Kamu tidak perlu mengaduk-aduk rendang setiap waktu. Hal ini hanya menyebabkan daging menjadi hancur. Cukup diaduk sesekali agar rendang yang kamu buat tidak gosong. Cara memasak rendang ini harus diterapkan dengan berhati-hati agar daging tetap empuk dan